Aduh bang, sorry bang. Pak. Foto. Cakep banget tak foto dan gambarnya. Mantap Pak. Apa sih Pak? Aduh. Hancur dah gambar. Kumpul ya, lengkap lah dunia teknologi. Itu yang batik kotak. Saya nggak punya dosa. Ya. Ini boleh. Apa? Bang, kanan ini bang, kanan. Nah udah bener dulu situ anjir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati perwakilan dari KSP Pak Andi Menawaya, Bapak Dr. Insinyur Haji Hermanto Ahmad, Bapak R. Abdullah, Bapak Roy J. Hermanto, Bapak Ahmad Sutiadi, Bapak Windu Yadi, Bapak Prim Sendiri, Bapak Abdi, kemudian perwakilan dari KSPI, Bapak Kandi, Bapak Rosyadi, Bapak Rosyad, Bapak Zainuddin, dan Bapak Catur Androwanto, anggota DPR. Alhamdulillah bermanfaat pada kesempatan ini bisa bertemu untuk bisa melihat aspirasi dan masukan dari Bapak semua. Semoga pertemuan ini bisa bermanfaat dan membawa manfaat bagi kita semua. Mungkin kita persingkat saja, silakan Pak Andi Bawewa untuk segera memberikan apa yang bisa disampaikan. Silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan semua yang saya hormati Ibu Ketua DPR, Ibu Puan Maharani, Pak Charles, Pak Yudi, Pak Utut, dan Pak Adidin, dan semua teman-teman kami dari DPR lainnya. Saya perkenalkan dulu Ibu Puan. Sebagai saya sekjen Pak Dr. Insinyur Hermanto Ahmad, Pak Abdullah, Pak Roy Jito, Pak Mustopo, Pak William Yani, Bung Ferry, dan Bu Ahmani. Ini konfederasi buruh terbesar di Indonesia ada dua ini. Di dalam verifikasi pemerintah, Ibu Puan, kami di pertama juga anggota terbesar verifikasi faktual kebenaran. Yang kedua, Ibu Iqbal dari KSP, Pak Ramidi, Bu Kais dan teman-teman. Dua konfederasi inilah yang mewarnai di tripartit maupun di Penas, di Dewan Nasional. Kami ada di sini karena keresahan kami, Ibu Puan, melihat kondisi bangsa yang akhir-akhir ini sangat luar biasa, kerusuhan, anarkisme yang menjadikan buat kami karena kami berperan langsung di jalanan sebagai aktivis demokrasi, dan selama buruh turun tidak pernah ada sesuatu yang pembakaran atau apapun yang terjadi. Jadi kami menegaskan di sini dua kongres buruh terbesar yang mayoritas di Indonesia mendukung supremasi sipil, apapun risikonya kami berada di garis depan. Yang kedua, kami mendukung DPR RI agar tetap menjadi rumah rakyat, jangan pernah takut dengan tindakan tekanan intervensi pihak manapun, karena DPR ini adalah rumah rakyat. Terus saya dengarkan dua aspirasi rakyat dan kami akan dukung terus. Apalagi saya dengar rumahnya Ibu Ketua DPR sampai didatangi
oleh Gurusuh. Waktu itu kita semua teman-teman Gurus sudah siap karena tidak boleh memaksa sampai diharapkan private pribadi seperti itu. Kali ini saya meminta kepada Ibu Ketua DPR tanggal 8 Oktober kami akan menggelar apel besar kebangsaan dihadiri 100.000 buruh di Bekasi. Apel besar kebangsaan Indonesia ini akan dihadiri 100.000 buruh di basis kekuatan kami di Jababeka Bekasi yang akan dihadiri oleh seluruh buruh untuk menegaskan NKRI harga mati, supremasi sipil adalah segalanya buat kami. Jadi kami mendukung pemerintah Presiden Prabowo Subianto tetap berjalan tanpa gangguan apapun, mendukung DPR ini, dan yang paling penting juga adalah Polri direformasi lembaganya itu boleh. Tapi jangan ada hidden agenda untuk tiba-tiba punya tujuan tertentu soal unsur pimpinan Polri. Jadi buat kami cukup meresahkan karena banyak sekali kepentingan yang ada dalam kemelut akhir-akhir ini. Jadi kalau Ibu Ketua kami mendukung penuh Ibu Puan Maharani, jangan pernah takut dan khawatir tentang intervensi dan tekanan, karena kami sudah, kalau sudah buruh menggelar apel kesiagaan itu artinya sudah lama kuning. Jadi kami menyiapkan masa besar dari tanggal 6 Oktober nanti, dan tentu kami minta Bu Ketua soal RUU Tenaga Kerjaan. RUU Tenaga Kerjaan ini kami agak lambat menerima responsif dari DPR, tapi tadi saya diberitahu wakil kami Pak Jinto besok ada pertemuan dengan Komisi 9, karena kan di MK itu kami sudah menang dikembalikan ke DPR. Bukalah pintu ruang diskusi, karena kami tidak pernah berniat apapun. Kami mendukung investasi yang benar-benar berpihak kepada kepentingan rakyat, tetapi juga jangan hanya berat sebelah pada rakyat, pengusaha dirugikan. Jadi kemitraan Ibu Ketua. Jadi kami ingin jangan sampai investor juga takut masuk. Karena itu buka ruang dialog. Besok juga kami akan hadir semua di Komisi 9 untuk menyampaikan beberapa pokok pembicaraan kami. Kami siapkan sandingan ya Pak Charles. Sudah kami siapkan pasal per pasal, ayat per ayat, dan argumentasinya apa. Jadi itu yang kita lakukan, karena kami ingin DPR juga dengan membuka ruang dialog ketika dikeluarkan sebuah keputusan didukung oleh buruh atau rakyat Indonesia semua. Karena ruang dialog terbuka, karena kalau pembahasan itu dibahas secara diam-diam di balik pintu, itu akan membuat ketidakpercayaan masyarakat. Tapi kami yakin Ibu Ketua bersama seluruh pimpinan DPR bersama kami, dan kami berharap bahwa tindakan kerusuhan kemarin, Ibu Ketua sikap kami jelas. Saya bersama Bu Said Iqbal mendukung tindakan penegakan hukum kepada pelaku pembakaran fasilitas publik dan pelaku pembakaran gedung rakyat itu berasal dari pajak rakyat. Saya agak miris ketika melihat beberapa tokoh meminta di-RJ-kan semua. Bagaimana rasa keadilan? Ada 3 atau 4 orang terpanggang api di Brunei Sulawesi Selatan, terus kita membebaskan pelakunya. Itu udah nggak benar. Demokrasi macam apa seperti ini? Demokrasi yang betul adalah demokrasi yang tertib, menyampaikan dengan baik. Tapi beberapa tokoh RJ-kan semuanya, lepaskan. Kalau peserta demo, karena kami demonstran juga, RJ boleh, asal tidak melawan tindak pidana. Tapi jangan melawan tindak pidana, membakar fasilitas publik, membakar gedung DPRD, mengakibatkan korban luka berat atau tewas, terus kita RJ-kan. Kami menolak keras. Saya sudah sampaikan kepada Pak Kapolri dan jajarannya, jangan pernah takut dengan tekanan, intimidasi apapun. Jangan pernah diintervensi, hukum tidak boleh diintervensi. Hukum adalah panglima segalanya. Karena kalau kita melakukan hal itu, Ibu Ketua, saya khawatir berikutnya kita khawatir ada kejadian lagi, tentu akan menjadi jurisprudensi buat kejadian berikutnya. Kalau di RJ-kan saja, RJ boleh tanpa tindakan pidana, itu kami akan dukung. Ibu Ketua, saya baru dapat laporan dari teman-teman di Filipina, karena saat ini saya menjadi Presiden Konferensi Buruh Asia Tenggara. Sekarang seperti Indonesia hari ini, kemarin dan hari ini mereka sudah aksi lagi jam 2 siang. Australia tiba-tiba bergerak dengan cepat. Nah, ini merupakan suatu kesiagaan, karena itu kami menggelar apel besar kebangsaan. Kami khawatir ini udah grand design besar, karena tiba-tiba wilayah Asia Tenggara itu bergejolak beruntun nih. Nah, saya mendengar Laos sudah mulai akan terjadi. Nah, ini kan kalau kita tidak alert, waspada, kita tidak ingin terjadi kejadian 28-29 Agustus kemarin. Filipina tidak pernah terjadi soal benturan yang sangat luar biasa. Dan juga saya menghimbau kepada teman-teman guru dan teman-teman guru sangat taat konstitusi, dan kami selalu mendukung Ibu Puan dan seluruh pimpinan DPR tetap berada di garis rakyat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin Ibu Puan, saya minta waktu Pak Ramidi nanti menyampaikan pandangan dari KSPI. Nanti kita akan menyerahkan pandangan kepada Ibu Puan. Silakan Pak Ramidi. Terima kasih
Pak Andi Gani, dan para pimpinan DPR, Ibu Puan, beserta jajaran dan lain-lain. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ramidi, Sekretaris Jenderal KSPI. Beberapa hal yang ingin saya tambahkan yang lebih terfokus kepada persoalan ketenagakerjaan yang hari ini memang sedang dihadapi oleh kami para buruh pekerja yang ada di Indonesia. Mencermati kondisi seperti ini bahwa persoalan kontrak, outsourcing dan sebagainya, maka isu utama kita persoalan ketenagakerjaan agar outsourcing benar-benar dihapuskan. Karena itu benar-benar sebuah kondisi yang sangat menyakitkan buat kami para pekerja. Kemudian yang terkait dengan upah 2026 kami meminta kepada pemerintah agar menerbitkan ketentuan upah minimum yang besarannya adalah 8,5 sampai 10,5. Itu kenaikan untuk upah minimum. Kenapa demikian? Karena ada putusan Mahkamah Konstitusi nomor 168 yang mendasari yang memerintahkan agar penetapan upah minimum berdasarkan formulasi 1 berdasarkan inflasi, berdasarkan pertumbuhan ekonomi dan indeks tertentu. Atas perhitungan pemerintah BPS itu sudah mengeluarkan angka bahwa pertumbuhan ekonomi, inflasi dan indeks tertentu adalah angkanya 8,5 sampai dengan 10,5. Itu untuk upah tahun 2026. Itu yang menjadi permintaan kita para buruh pekerja yang ada di Indonesia. Kemudian satu hal lagi untuk khusus para perempuan, hari ini tentang pajak itu sangat diskriminatif karena untuk perempuan yang sudah menikah itu posisi PTKP-nya tetap pada posisi lajang. Padahal ketika mereka sudah menikah dan kadang-kadang mereka adalah seorang pemimpin keluarga, karena memang tidak suami atau mereka nggak punya suami atau suaminya yang tidak berpenghasilan, maka seharusnya pajak harus disesuaikan atau disamakan dengan laki-laki. Kemudian tentang besaran PTKP, penghasilan tidak kena pajak, kita mengharapkan agar dasar PTKP-nya dinaikkan menjadi 7,5 juta. Itu tambahan saja dari kami yang lebih fokus kepada persoalan atau hal-hal yang menyangkut tenaga kerja. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin saya menambahkan saja. Saya Heran Abdullah sebagai Wakil Presiden KSPSI sekaligus Ketua Umum Pimpinan Pusat KSPSI yang anggotanya paling barat PT Unilever, paling timur PT Freeport, yang hari sedang ada musibah terdampak akibat longsor mengakibatkan 7 orang terpendam di tambang bawah tanah. Mudah-mudahan mereka selamat, tapi kemarin sudah ditemukan 2 orang ternyata tewas. Ibu Puan, Ketua DPR dan kami hormati, khusus menyangkut masalah ketenagakerjaan, bicara tentang Undang-Undang Cipta Kerja, klaster ketenagakerjaan, sebagaimana perintah PU 168 untuk PU nomor 40 putusan Mahkamah Konstitusi tepat tanggal 31 Oktober 11 hari Pak Prabowo dilantik, putusannya adalah memerintahkan agar pemerintah bersama-sama DPR dalam membuat undang-undang ketenagakerjaan, klaster ketenagakerjaan harus melibatkan sikap kerja punya itu salah satu diktumnya. Pada saat itu kami mohon kiranya partisipasi khususnya sikap buruh dalam pembuatannya bisa dilibatkan secara maksimal, dengan harapan pada waktu disahkan tidak disambut dengan demo berjilid-jilid, tapi disambut dengan sujud syukur dan disambut dengan sukacita. Pengalaman membuktikan kemarin Undang-Undang Cipta Kerja bukan disambut dengan sukacita, tapi disambut dengan demo berjilid-jilid. Dari itu maka kami mohon dengan hormat agar kiranya DPR memberikan ruang seluas-luasnya agar sikap buruh terlibat dalam mengkaji, merumuskan dan menetapkan undang-undang ketenagakerjaan dimaksud, dengan harapan bisa diterima oleh seluruh masyarakat pekerjaan maupun dunia usaha. Kami pikir itu sebagai catatan penting. Yang kedua, salam hormat, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Puan terakhir kami membacakan pernyataan sikap, silakan Pak Sekjen.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati Bapak, Ibu, Puan, Ketua DPR dan Ibu, teman-teman semua. Saya ingin menyampaikan sikap Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia dan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia. Pernyataan sikap Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia, kita kasih notasi bagian sesuai tahun dan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia atas dasar kepedulian terhadap tegaknya supremasi sipil di Indonesia, penegakan hukum dan kepedulian terhadap kesejahteraan pekerja buruh di seluruh Indonesia. Kami Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KPN) dan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia dengan ini menyampaikan pernyataan sikap sebagai berikut. 1. Bahwa kami mendukung dan berada di garis terdepan untuk tegaknya supremasi sipil di Indonesia. 2. Bahwa kami mendukung Kepolisian Republik Indonesia untuk menegakkan hukum secara profesional dan tidak ada tekanan mengenai individu pimpinan Kepolisian Republik Indonesia, karena pergantian pimpinan Kepolisian Republik Indonesia adalah hak prerogatif Presiden Republik Indonesia yang harus dihormati. 3. Bahwa terhadap unjuk rasa anarkis yang terjadi pada akhir Agustus 2025 yang berkaitan dengan pembakaran fasilitas publik seperti gedung DPRD dan fasilitas publik lainnya harus dituntut tuntas dan untuk peserta aksi yang tidak melakukan tindakan pidana agar dibuka ruang restoratif justice. 4. Bahwa agar segera disahkan undang-undang ketenagakerjaan yang baru yang dapat mewujudkan sebuah industri yang harmonis, dinamis dan keadilan serta mampu menciptakan hubungan kerja yang adil, layak, inklusif serta menjamin kepastian hukum bagi semua pihak. 5. Mendukung penuh pemerintah Presiden Republik Indonesia Presiden Prabowo. 5. Mendukung penuh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk terus melakukan program-program yang berpihak untuk rakyat Indonesia. 6. Mendukung DPR RI untuk terus membuka ruang demokrasi dan mendengarkan aspirasi rakyat. Demikian pernyataan sikap ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama semua pihak dan ucapkan terima kasih. Jakarta 22 September 2025. Presiden KSPI Insinyur Said Iqbal ME, Presiden KSPSI Haji Gani Minoya SH.MK. Oh, udah